Jadi intinya untuk mendapatkan pengetahuan yang suci yang akan dapat mengantarkan kita kepada ke samudra kebahagiaan. Jadi bahagia ya dengan ilmu pengetahuan ya. Sastra-sastra seperti itu sampaikan tadi itu, tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan ya. Tidak ada sahabat yang di tempat lain daripada yang yang terbaik daripada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu akan melindungi diri kita sepanjang pengetahuan itu dilaksanakan, dipraktekkan dalam melaksanakan dharma ya, untuk kebenaran ya, dilaksanakan sebagai dharma kebenaran, dibentengi pula dengan dharma agar pengetahuan yang kita pelajari, pengetahuan yang sudah kita kuasai tidak melenceng, tidak keluar dari jalan dharma yang diamanatkan oleh kitab suci ya. Jadi dharma itu seperti tadi adalah dharma atau kamo lan moksa, terakhir moksa pembebasannya. Jadi itulah semua diawali dengan dharma karena kebenaran yang utama. Tanana mengeluarkan dening kesatian, tidak ada yang lebih utama daripada kebenaran. Untuk itulah pengetahuan akan mengarahkan kita kepada kebenaran itu. Pengetahuan dalam konteks Brahma Widya. Nah, pemirsa Bali TV yang kami hormati dimanapun berada, dan peserta Dharma Wicana yang kami hormati, jadi menyikapi hari suci Saraswati yang merupakan sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi kita yakin bersama apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan mesti perlu pengetahuan, mesti perlu skill. Ya, jadi tukang bangunan perlu skill, ada pengetahuan bangunan. Ya, sudah itu jadi bekerja di komputer, ada pengetahuan komputer. Jadi semua, jadi sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Jadi mari kita sikapi, mari kita putuskan bahwa dia sumber pengetahuan karena merupakan sumber dari pengetahuan, segala pengetahuan. Sudah sewajarnya lah kita umat Hindu untuk menghormati, memuja beliau dalam konteks Sang Hyang Haji Saraswati yang merupakan anugerah Tuhan kepada umatnya di dalam melaksanakan kehidupan di Maya pada ini. Jadi pengetahuan yang kita miliki bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berbagilah pengetahuan ya, karena sejatinya pengetahuan itu adalah ibaratkan seperti sapu sebenarnya. Satu sapu untuk membersihkan diri sendiri dan pada akhirnya membersihkan orang lain. Ini pengetahuan. Jadi pengetahuan luar biasa maknanya dan banyak cabang pengetahuan. Ada pengetahuan macam apa yang kita, tergantung kita untuk mencari pengetahuan itu, mempelajarinya pengetahuan itu dengan didasarkan pada apa? Ketekunan. Ketekunan apa? Tapa ya. Pengendalian diri, brata, janji diri untuk mempelajari pengetahuan, dan pengetahuan itu sifatnya anandi ananda, tidak berawal, tidak berakhir. Orang barat mengatakan long life education, belajarlah seumur kita ya. Tetap harus belajar ya. Dalam kehidupan ini tidak ada waktu tanpa belajar, termasuk Idrisi juga masih belajar untuk memahami kehidupan ini melalui pengetahuan yang diturunkan oleh Ido Sang Hyang Widiwasa. Jadi pemirsa Bali TV, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Saraswati itu sudah kita sepakat seperti itu. Di dalam kita sekarang ini di era global ini, bagaimana Saraswati itu kita layakkan, bagaimana Saraswati itu kita pahami, karena dampaknya luar biasa, membawa pengaruh, apakah pengaruh baik atau pengaruh buruk, itu berdampak, itu tetap ada. Itu kembali kepada sikap mental orang-orang yang memaknai perkembangan digital itu, karena banyak terjerumus dan bahkan kena musibah daripada yang itu karena salah menggunakan pengetahuannya. Jadi dari ingatkan kepada umat sedharma, mari kita bijak ya. Mari kita bijak memanfaatkan pengetahuan yang notabene adalah Sang Hyang Haji Saraswati
pengetahuan apapun itu karena sumbernya dari Saraswati. Jadi kita harus bijak memanfaatkan itu, jangan sampai kita kebablasan sehingga akan menyebabkan kita jadi korban pengetahuan di era globalisasi. Di era globalisasi. Jadi semua mengenal itu ya, pengetahuan itu semua mengenal. Nah untuk itu ke depan terutama generasi muda sudah mulai sekarang belajar untuk mengendalikan diri di dalam konteks memanfaatkan teknologi yang maju ya, dengan berdasarkan pengetahuan Saraswati, pengetahuan tentang diri, tentang sang diri. Di sana kita akan dapat membedakan bahwa pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Tapi sejatinya di dunia ini tidak lepas dari dua benda itu. Baik dan buruk itu selalu ada. Di mana ada kebaikan, di sana ada keburukan. Di mana ada kebenaran, di sana ada ketidakbenaran. Ada siang malam. Nah inilah. Tapi kita pilihlah, jangan kita sampai memilih yang tidak baik. Jadi inilah tujuannya kita belajar pengetahuan, terutama pengetahuan spiritual ya, pengetahuan agama. Seperti dari disampaikan tadi, pengetahuan guna widya, pengetahuan material perlu. Tanpa pengetahuan itu kita juga tidak bisa menjalani hidup ya. Jadi pengetahuan untuk mendapatkan rata dengan dharma itu, pengetahuan itu yang penting. Guna widya itu ya. Jadi kuasailah sampai setinggi-tingginya. Nanti kalau kita menguasai pengetahuan maka kita gampang mencari penghidupan, gampang mendapatkan penghasilan, karena dari pengetahuan itulah kita memperoleh penghasilan. Dari penghasilan kita akan menikmati kebahagiaan dan kemakmuran. Nah, jadi seperti itulah manfaatnya pengetahuan kepada kita bersama, yang kita harus lakukan, yang kita harus pahami di dalam menyikapi hidup, di dalam memaknai Saraswati yang telah kita lakukan pada hari kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan Saraswati dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberikan anugerah melalui Dewi Saraswati pengetahuan yang mulia. Jadi pengetahuan yang mulia akan meningkatkan kemuliaan kita, meningkatkan kesejahteraan kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, udah waktunya. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, jadi dengan pengetahuan yang kita miliki bersama ini, seperti apa yang kita Idorisi sampaikan tadi, jadi makna Saraswati itu sebagai pengetahuan sejati sebenarnya. Jadi pengetahuan itu bukan pengetahuan di dalam pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengetahuan sejati untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan kita apa? Yaitu seperti tadi, tujuan pembebasan. Jadi benda material bukan tujuan material, tapi untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah itu tujuannya sama-sama untuk mencapai kebahagiaan. Jadi di dalam konteks Saraswati yang kita sikapi bersama, jadi dalam hal ini Saraswati itu ada dalam bentuk seperti tadi, ada dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk sakti, dalam bentuk air. Nah bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu tidak aja berupa ilmu pengetahuan, Saraswati itu juga berupa apa? Amerta ya, amerta, karena sejatinya Saraswati itu pengetahuan itu dilahirkan melalui air ya. Air itu adalah air yang suci, air yang mulia, pengetahuan juga mulia sifatnya. Jadi air itu sehingga dari dia nanti akan dapat menjadi amerta. Amerta artinya kehidupan untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik di dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini, agar semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran kitab suci yang jutabena juga adalah Sangyang Aji Saraswati. Kalau zaman dahulu Saraswati itu ditulis dalam lontar, sekarang sudah berkembang tidak. Lontar itu sudah beralih kepada laptop, HP kan itu ya. Jadi pengetahuan cukup di sana aja. Tapi jangan lupa bahwa lontar itu ada waris leluhur yang wajib kita hormati, yang wajib kita sucikan, yang wajib kita puja dan puji.
karena awal dari Saraswati itu adalah dari aksara itu sendiri. Pemirsa Bari TV yang berbahagia, kalau kita menyikapi bahwa kita hidup ini tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari karma kelahiran kita yang masa lalu. Nah, dampaknya kadang-kadang berakibat pada kehidupan kita ini. Nah, untuk menetralisir kehidupan masa lalu yang harus kita terima sekarang, inilah juga tidak lepas kita memahami bahwa sejatinya siklus kehidupan kita sama masa lalu. Nah, untuk melepaskan itu, itulah perlu pengetahuan, ya, pengetahuan bahwa kita sadar, ya, bahwa kita sadar bahwa kita ini mendapatkan suatu cobaan, mendapatkan suatu halangan, mendapatkan suatu rintangan, itu adalah semua karma yang lalu. Untuk memutus itu, makanya Saraswati memberikan kita pemahaman bahwa kita itu harus meningkatkan kesadaran diri bahwa kita itu harus ikhlas menerima apa yang terjadi, tidak lepas dari perbuatan yang lalu. Nah, ini kadang-kadang kita bisa putus, kita bisa netralisasi dengan melaksanakan apa? Penyucian tadi, ya, pemelukatan, pebayuhan itu. Nah, itu kadang-kadang melukat di tempat-tempat suci, ya. Melukat di griya juga bisa menetralisir, ya, pengaruh-pengaruh buruk dari kelahiran kita masa lalu. Itu siklus itu yang tidak bisa lepas. Nah, inilah maknanya. Inilah maknanya Saraswati sebagai tirta, Saraswati sebagai pengetahuan yang dapat membebaskan, memotong dan meniadakan penderitaan-penderitaan sekali. Bahkan katanya dalam sastra itu kutukan bisa dihilangkan dengan melakukan pengelukatan. Jadi pengelukatan itu yang diidentik dengan banyu pinaruh, ya, banyu pinaruh. Banyu pinaruh bisa dilakukan di tempat-tempat air suci, di pancoran, di danau, di sungai, atau di laut. Bisa juga dilakukan di griya, ya, yang disebut dengan gangga pratista. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan, apakah itu guna widya, apakah itu Brahma widya, nanti kita akan dengan pengetahuan yang kita miliki, kita akan dapat mendapatkan suatu pekerjaan dan mendapatkan hasil, dan hasil itulah yang akan memberikan kita kepada kemakmuran. Ya, ini proses berjalan. Kemakmuran itu apa? Diwujudkan dalam pelaksanaan banyu pinaruh. Dengan apa? Wujud nasi biro, ya. Nasi biro atau nasi diro, wus ngelukat, wus melukat. Nah, itu ada nasi diro. Di sanalah simbol kemakmuran bagi pengetahuan yang telah kita peroleh. Baiklah pemirsa Bari TV, jadi dengan adanya pengetahuan yang berkembang saat ini, tapi semua itu juga perlu kita pahami, sikapi, karena kita memiliki karakter, ya, karakter, kita memiliki asas dasar di dalam kehidupan kita beragama Hindu, bahwa setiap pengetahuan itu apapun sumbernya, karena sumbernya banyak pengetahuan dia, sumber dari Weda diturunkan, turun ke Purana, Itiasa, turun ke dia ke lontar-lontar, bahkan di Jawa banyak kan, Itiasa Purana seperti Mahabharata, semua pengetahuan itu, ya, semua pengetahuan sifatnya Nabi menuntun, mengedukasi, ya, mendidik, ini pengetahuannya. Makanya untuk mendapatkan pengetahuan ini tidak sembarangan, gitu ya. Kita harus kita perlu yang namanya guru, ya, untuk menuntun kita agar tidak salah menerapkan pengetahuan itu, ya. Guru yang kita harapkan untuk menuntun kita. Oleh sebab itu sastra mengajarkan guru patut dihormati, ya. Gurulah yang memberikan pengetahuan, memberikan ajaran, memberikan tuntunan kepada kita. Dan bahkan di dalam agama Hindu ada yang disebut dengan catur guru, ya, catur guru, ya. Ada namanya guru rupaka, yayah reno, ibu bapak. Ada yang namanya guru pengajian, guru yang di sekolah yang memberikan pengetahuan.
Ada yang namanya guru wiseso pemerintah, ya. Kenapa kita hormat kepada pemerintah? Kenapa kita harus taat kepada pemerintah, guru wiseso? Ya. Kenapa kita harus mengikuti aturan protokoler kesehatan? Ya, itu pemerintah punya ya. Karena pemerintah telah memberikan kesejahteraan kepada kita apa? Jalan disediakan, sekolah dibangun. Kan itu tugas pemerintah itu, ya. Itu sudah sekolah dibangun, fasilitas listrik disediakan, kita tinggal pakai. Makanya wajib jangan melanggar aturan pemerintah, apalagi saat pandemi jangan sampai melanggar protokol kesehatan, tidak memakai masker, ya. Sudah itu sering berkerumun, tidak menjaga jarak. Nah, ini semua pemerintah punya wewenangnya. Kita wajib hukumnya. Dan yang terakhir yang disebut dengan guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah adi guru, ya. Tuhanlah adi guru. Yang diperingati waktu kita di Hindu kita peringat pada saat pagar wusing. Di sanalah Sang Yang Pramesti Guru beryoga. Iniring dengan Dewata Nawasango, dia beryoga puniki memberikan anugerah kepada umat manusia. Makanya pagar wesi itu dirayakan sebagai hari guru, ya. Karena guru itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, tapi sekarang kembali kepada umat sedharma, memilihlah guru yang bijaksana. Harus cerdas memilih, pilih ya guru yang memberikan keteladanan, yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa menuntun kita. Karena guru juga ada ya, yang macam-macam. Jadi kita cerdasnya, termasuk guru apa? Guru yang di AP itu yang disebut dengan guru maya ya. Guru maya, karena di sana dunia maya, gurunya guru maya dia ya. Nah, jadi siapapun yang berperan di sana harus bijaksana, harus jadi teladan ya. Jadi ini semua dalam rangkaian kita merayakan Hari Saraswati, jadi pengetahuan itu mutlak untuk kita pelajari. Nah, baiklah pemirsa Bali TV yang berbahagia, yang ada di tempat di Puro Giri Mulia. Jadi kita sepakati dalam kesimpulan ini bahwa apa yang disampaikan temanya adalah Saraswati merupakan sumber dari segala pengetahuan. Jadi kita yakin itu adalah memang tepat saat ini, di mana kita diwajibkan untuk memelihara pengetahuan itu. Karena melalui pengetahuan kita akan dapat membebaskan diri kita dari segala penderitaan. Pengetahuan yang kita miliki akan mengantarkan kita kepada kedamaian, kesukaan, syukur tanpa wali duka. Jadi kita harus yakini seperti tadi, serado kita harus kuatkan, ya. Sudah itu makna daripada Saraswati itu kita pahami, sehingga nantinya kita dalam melaksanakan, dalam menerapkan, dalam mempraktekkan, dalam melaksanakan, memanfaatkan ilmu pengetahuan itu tidak keluar dari ajaran-ajaran Dharma yang diajarkan oleh kitab suci Weda. Kiranya demikian yang bisa Idersi sampaikan kepada peserta Dharma Ucana. Dari Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, kegiatan atau hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Saraswati. Ada generasi muda, anak muda ini mentalnya luar biasa, ya. Berani bertanya, tepuk tangan teman. Ini yang tidak bertanya, apa tidak tahu, tidak mendengar atau bagaimana, Nah, ini yang memperhatikan sekalipun pertanyaannya sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa. Ini dia memahami apa. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan kembali pemahamannya. Apa maknanya itu ya? Apa makna Saraswati? Kenapa harus diperingati? Kan gitu ya? Apa hubungannya dengan Bianyu Pinaro? Ini yang pertama, Pak siapa namanya tadi? Adik Cipto yang pertama. Tirto. Cipto. Nah, ini Cipto bertanya hal apa saja yang tidak boleh dilaksanakan pada hari Saraswati. Di dalam sastra tidak ada disebutkan yang tidak boleh, ya, tidak ada. Tapi kadang-kadang ada yang dulu tidak boleh membaca saat odalan Saraswati. Ada nggak begitu? Ya karena apa? Karena pada saat upacara Saraswati, karena kita sedang melaksanakan upacara, bagaimana kita membaca, kan itu ya? Itu sebenarnya itu kupas lagi ya. Biasa membaca dan
lontar itu apa buku-buku itu lontar itu harus diupacarai dan dibaca, tidak dibantenin aja ya. Itu ya. Tidak ada secara leterlek dilarang gitu ya. Yang dilarang sebenarnya itu janganlah Saraswati itu disalahgunakan gitu aja. Ya, pengetahuan yang kita miliki jangan disalahgunakan itu intinya ya. Nah, jadi yang tidak boleh disalahgunakan apalagi pada saat Hari Saraswati penghormatan kepada Ide Sang Hyang Haji Saraswati dalam konteks ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang secara letlek tidak ada yang dilarang untuk dilakukan pada Hari Saraswati. Jadi sembahyang bahkan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Haji Saraswati kepada yang wajib hukumnya sehingga kita merayakan upacara Haji Saraswati. Sebelumnya sambut berjabat dari umat Om Swastiastu. Izin bertanya ya Idarsi, tujuan dirayakannya Hari Saraswati dan sesudah Hari Raya Saraswati biasanya dilakukan acara Banyu Pinaro itu untuk apa? Ampun kinten yang kedua puniki ya Saraswati dan Banyu Pinaro. Kenapa dilaksanakan Banyu Pinaro setelah Saraswati? Sebagaimana Idarsi sampaikan tadi, Saraswati adalah Nabi, adalah pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiasih dalam manifestasi ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita peroleh, yang kita pelajari, yang kita dapat dari para guru, apakah guru dewa, apakah guru resi guru yogi. Nah, inilah pengetahuan itu harus nabi. Jangan dimanfaatkan sendiri, harus dialirkan. Itulah yang dinamakan Banyu Pinaro. Banyu itu air, Pinawuruh itu adalah pengetahuan. Alirkanlah pengetahuan itu kepada setiap umat, ya, setiap orang agar semua orang itu dapat menikmati pengetahuan untuk merubah kehidupan, untuk memuliakan dirinya sendiri, untuk memuliakan orang lain. Nah, itu konteks Banyu Pinaro dari satu sisi. Kalau dari sisi yang lain, kalau Banyu Pinaro itu dianggap sebagai pembersihan pengelukatan melalui air suci, melalui sumber-sumber air, itu maknanya adalah untuk apa? Sucikanlah diri Anda lahir dan batin untuk layak mendapatkan pengetahuan suci. Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Sang Hyang Haji Saraswati. Pengetahuan yang suci yang disebut dengan widya atau jenana ya. Pengetahuan suci itu harus diterima juga dengan hati yang suci, pikiran yang suci. Itulah yang dilakukan pada saat Banyu Pinaro. Nah, pada saat Banyu Pinaro selesai kita melaksanakan pelukatan, pembersihan, setelah menerima tirta di griya. Nah, di sanalah kita menikmati yang dinamanya nasi biro. Seperti Idarsi sampaikan, nasi biro itu adalah proses kemakmuran, ya, proses untuk mencapai kemakmuran disimbolkan dengan nasi biro. Nasi biro itu nasi yang berwarna kuning-kuning, itu simbol kemakmuran. Bahkan di dalam Weda ditegaskan apabila kita menyambut Hari Saraswati harus menggunakan pakaian yang kuning, gitu ya. Dewi Saraswati pun dihias dengan pakaian yang kuning karena lambang kemakmuran. Karena pengetahuan memberikan kemakmuran kepada kita semua. Kita harus yakin itu ya. Karena itulah pengetahuan, Dewi Saraswati adalah sumber pengetahuan untuk membebaskan kita dari penderitaan material maupun mencapai kebebasan atau moksa. Saya kira begitu, Dek. Adik ya, ya dipahami, belajar lagi ya. Ya. Karena ini waktunya sudah sudahnya mendekat nih, kasihan juga yang lain juga biar bisa ngayah kan gitu ya. Semua mengabdi, semua ngayah nih. Ratu juga ngayah di sini ya. Ratu beryadnya, yang mendengar juga beryadnya kan gitu ya. Karena yadnya yang utama adalah jenana yadnya. Pengetahuan yadnya yang utama. Kenapa? Karena semua rahasia kerja ada pada pengetahuan ya. Semua rahasia kerja ada pengetahuan. Kalau pengetahuan dikatakan gampang itu untuk hidup itu gampang ya. Itu pengetahuan dulu dikuasai ya. Itulah makanya yadnya adalah
Yanya apa jenayahnya adalah yanya dengan pengetahuan adalah yanya yang paling utama, kata begawat kita. Nah, kiranya cukup sekian dulu, kurang lebihnya Ratu mohon maaf kepada anak-anak Ratu yang ada di Giri Mulia. Mudah-mudahan ada waktu ke depan kita akan tetap berkomunikasi karena Ampuro, maaf dulu karena kita terpisah selama 2 tahun ya. 2 tahun terpisah karena pandemi. Nah, kita terpisah 2 tahun karena pandemi, kita ketemu lagi karena pandemi. Pandemi lahir, sekarang pandemi mau meninggalkan kita, diberikan kesempatan. Jangan lupa, ya, ini adalah ujian dari Ide Sang Hyang Widi, ya. Jangan kita teledor, jangan kita bangga, oh sudah berlalu labrak semua, nggak boleh ya. Tetap protokol kesehatan ya. Di samping itu apa? Berdoa, ya. Nunasicem waronugraho agar kita diberikan keselamatan. Astungkaro, ya. Kita masih diberikan bisa duduk di tempat ini, ya, bisa ketemu, ya. Jadi ini kita perlu rasa syukur yang luar biasa, Syukur lewat apa? Lewat Sang Hyang Haji Saraswati kembali. Rasa syukur itu pengetahuan itu. Kita harus belajar bersyukur nih. Belajar bersyukur juga pengetahuan ya. Kadang-kadang orang tidak bisa bersyukur ini, tidak pernah bersyukur ya. Kurang gitu aja, tidak puas kan itu ya. Menyalahkan orang lain, ya syukurilah apa yang ada ya, itu aja. Itu begitu yang bisa itu disampaikan kepada para pemirsa Bali TV. Demikian dulu umat yang ada di Giri Mulia Raung. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nggih, astungkaro. Sebagai akhir kata ngiring sareng sami, mari kita bersama akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om Sarwo Sukena Bawantu.